Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Semoga di masa pandemi ini kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran pada pagi hari ini semoga lancar dan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar materi kelas 7 bab 5 mata pelajaran PAI yang bertemakan Selamat datang wahai Nabi kekasih Allah di Mekah. Nah, kalian pasti tahu kan siapa Nabi itu? Nah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi pada waktu itu. Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibunya yang bernama Siti Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, tetapi pada waktu Nabi Muhammad kecil, Nabi tidak diasuh oleh ibunya, melainkan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah sampai berumur 5 tahun. Nah, Nabi ditinggal wafat oleh ayahnya di usia 6 bulan di dalam kandungan. Nah, jadi Nabi tidak diasuh oleh ibunya juga, ya melainkan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah hingga usia 5 tahun. Dan di saat usia 6 tahun Nabi ditinggal wafat oleh ibunya yang bernama Siti Aminah. Nah, pada hari itu di usia yang 6 tahun Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib hingga menginjak usia 8 tahun. Karena hanya 2 tahun kakek Nabi mengasuh Nabi, dan kemudian Abdul Muthalib itu meninggal dunia dan meninggalkan Nabi. Dan kemudian Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, di situ Nabi mulai menginjak pada usia hampir remaja, hampir dewasa. Dan disitulah Nabi diperkenalkan oleh pamannya bagaimana caranya menjalani hidup di usia remaja ini. Dan kemudian di umur ke-10 tahun Nabi mulai bekerja menjadi buruh dan menggembala kambing milik orang lain. Menggembala kambingnya di gurun pasir, jadi sangatlah panas, luas, tidak ada pepohonan. Nah, disitulah Nabi merenungi hidupnya, bagaimana caranya bisa bertanggung jawab, bisa lebih mandiri, menjalani kesulitan hidup dengan kesendiriannya, yang Nabi sudah tidak mempunyai siapa-siapa selain pamannya. Nah, kemudian di usia 12 tahun Nabi, pamannya sudah melihat bagaimana kecerdasan Nabi. Nah, di usia itu paman Nabi Abu Thalib memperkenalkan Nabi dengan ilmu perniagaan. Nah, Nabi mulailah menemani pamannya untuk berdagang dengan membawa barang dagangannya yang diambil dari Siti Khadijah. Nah, selama sampai 3 tahun Nabi Muhammad mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Nah, pada suatu hari, pada saat mereka sampai di Syria besar, Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta besar pada waktu itu dan terkenal pada waktu itu,
Nah, pendeta tersebut memberikan pesan kepada Abu Thalib. Ia berkata bahwa aku mengenali anak ini. Dia adalah orang yang dinobatkan akan membawa kerahmatan pada hari yang akan datang. Nah, maka dari itu jagalah dan lindungilah anak ini dari godaan orang kaum kafir Quraisy. Dan Abu Thalib menuruti apa kata pendeta tersebut. Ia jaga, ia sayangi selalu Nabi Muhammad. Nah, ketika usia ke-25 tahun Nabi mulai berdagang secara sendiri. Nabi mulai berdagang sendiri. Ia mengambil barang dagangnya yang diambil dari Siti Khadijah, kemudian diperjualbelikan. Pada saat Nabi mulai berdagang, Nabi itu orangnya sangat jujur, adil, lemah lembut, dan tidak pernah membohongi pembelinya. Nah, apalagi Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang besar. Nah, jadi berapapun itu Nabi akan terima. Nah, jadi keberhasilan dagang Nabi itu dikarenakan karena sifat pribadi mulianya, yang beliau ada semangat tinggi untuk bekerja, beliau adil, beliau ramah, sopan, santun kepada semua pembelinya, beliau percaya diri. Nah, maka dari itu sifat tersebut, kejujuran, kesopanan, lemah lembut Nabi ketika dagang itu merebut hati semua pembelinya, termasuk juga Siti Khadijah. Dan pada suatu hari Siti Khadijah menyuruh Nabi untuk berdagang di wilayah Syria. Nah, disitulah Siti Khadijah mulai tertarik kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian beliau menikahi Nabi dan dikaruniai 7 anak, yang diantaranya ada Zainab, Ruqayyah, Abdullah, Qasim, Fatimah, dan juga Ummi Kulsum. Nah, kemudian kita akan membahas di poin D, yaitu Nabi Muhammad mulai diangkat menjadi Rasul. Nah, jadi Nabi Muhammad itu merasakan keanehan atau merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab pada waktu itu, yang nilai akhlaknya itu sudah tidak benar atau tidak ada nilai-nilai kebenaran pada waktu itu. Maka dari itu Nabi mulai merenungkan diri di Gua Hiro, dan hal ini dilakukan oleh Nabi secara berulang kali. Nah, tepat pada tanggal 17 Ramadan, Nabi didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih menjadi Rasul, dan setelah wahyu ini pertama turun, Nabi kembali lagi ke Gua Hiro, melainkan tapi malaikat Jibril tidak mendatanginya. Nah, dalam keadaan menanti malaikat Jibril, barulah turun wahyu kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbuka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada salah kata, mohon maklumnya. Di sini saya juga sama-sama belajar.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.